Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Indonesia tampil cemerlang saat menjamu Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Timnas Garuda menang telak 5-1 lawan Kamboja. Flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5 Baru 6 menit laga, saudara, skuad Garuda langsung membuka skor melalui tandukan Mitch Baker. Memasuki menit ke-15, Mitch Baker mempersembahkan gol kedua di laga debut untuk membawa armada John Hartman unggul 2-0. Pada menit ke-24, sepak pojok Tom Hai dikonversi menjadi gol tandukan Sandy Walsh. 3-0, Indonesia menjauh hingga rehat. 3 menit selepas rehat, gol bunuh diri dari Nadeo tipiskan ketinggalan Kamboja 1-3, saudara. Namun hat-trick Mitch Baker kembali jauhkan skor Indonesia 4-1 pada menit ke-56. Menit ke-86, Jens Reven turut mencatatkan namanya di papan skor untuk bawa Indonesia memperjuangkan kemenangan 5-1. Di laga kedua, skuad Garuda akan berjumpa dengan Timor Leste pada Jumat mendatang. Kemenangan telak Indonesia versus Kamboja 5-1 tak lepas dari kiprah Mitch Baker, saudara. Pemain naturalisasi yang baru menjadi WNI pada bulan Juni ini langsung mencuri perhatian publik. Mitch Baker mampu mencetak hat-trick pada laga debutnya bersama dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Dengan ketajaman di lini depan, pemain berusia 19 tahun kelahiran Australia ini menjadi dorongan timnas Indonesia dan mengantarkan Garuda Muda meraih 3 poin penting di laga Piala AFF 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Timor Leste pada lanjutan laga Grup A Piala AFF 2026 yang akan digelar pada hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Chonburi, Thailand. Pelatih John Hartman berfokus membenahi lini belakang setelah gawang Nadeo kebobolan 1 gol dalam kemenangan telak 5-1 melawan Kamboja. Saudara, Mitch Baker sukses menjadi solusi instan lini depan Indonesia setelah mencetak hat-trick dalam laga debutnya melawan Kamboja pada 27 Juli 2026 di Piala AFF 2026, saudara. Penyerang setinggi 196 cm ini langsung menjawab krisis penyerang nomor 9 atau striker murni yang selama ini menjadi kelemahan utama skuad Garuda di bawah asuhan John Hartman. Kita ulas bersama dengan analis sepak bola Bung Firzi Idris. Selamat petang, Bung Firzi. Selamat petang, Yasir. Apa kabar? Baik, tentunya apalagi kita nampaknya sudah punya striker murni ya. Nah, kalau dari hemat dari Bung Firzi sendiri, hat-trick instan di laga debut itu nampaknya langka ya. Tapi kalau menurut Bung Firzi sendiri, apa kunci utama Baker bisa langsung menyetel dengan skema John Hartman tanpa butuh waktu yang lama untuk adaptasi? Ya, ini juga benar sesuatu yang langka. Kita memang punya beberapa pemain yang mencetak gol hat-trick pada Piala AFF ya sebenarnya ya. Ada Mas Bambang Pamungkas, ada Zainal Arif, ada Ilham Jaya Kusuma, Budi Sudarsono yang mencetak gol di Piala AFF, tapi tentu bukan di debutnya ya. Jadi si Mitch ini mengikuti jejak dari Ragnar Ratmangun dan Ole Romeni yang membukukan gol pada pertandingan debutnya bagi skuad Garuda, dan ini adalah suatu jawaban yang kita perlukan juga, bahwa kita perlu striker number 9, tapi kita juga harus perlu lihat kualitas lawannya ya, bahwa mungkin Kamboja bukan tolak ukur yang bisa kita katakan menunjukkan level kita sebenarnya, karena dulu kita juga pernah menang 8-0 lawan Kamboja di turnamen AFF 2004 kalau nggak salah. Tapi hasilnya juga sama aja, kita ketika itu juga masih belum bisa juara. Jadi menurut saya bagus bagi dia untuk mencetak gol. Tentu ini adalah jawaban yang kita
nanti kan ya butuhkan. akhirnya punya striker murni nomor 9 begitu. Ya, Nah, Bung Firzi melihatnya seperti apa nih? Becker kan tampil sangat dominan begitu. Kalau dilihat tingginya hampir ya, 2 meter begitu. Nah, fisik ya, ini yang paling betul. krusial atau menurut Anda kecerdasan memposisikan diri ataupun positioning yang Ya. membuatnya begitu mematikan kemarin? Ya, kita lihat dia dengan 2 upaya ke gawangnya yang pertama langsung berbuah gol ya. Mm-mm. Dari kepalanya sundulannya it's never easy untuk melepas sundulan memutar badan seperti itu. Dan umpan yang bagus juga dari Tom Haidt, terus Mm-mm. kemudian dia mencetak gol dengan satu sodoran yang sangat bagus di dalam penalty area, bola dari Eliano Reinders. Menurut Mm-mm. saya ini adalah finishing yang sangat apik ya bagi Mm-mm. pemain yang berusia 19 tahun yang bermain di level university di Amerika Serikat. Pemain yang udah dari dulu ingin membela skuad Garuda dan dia mewujudkan mimpinya sekarang. Dan dia di press conference memang bilang Oke. bahwa di tingginya itu 1 sentimeter bahkan lebih Mm. tinggi dari Elkan Baggett yang kita juluki Big Elks ya oleh para wartawan di sini. Jadi dia Mm. lebih tinggi dari seorang Elkan. Jadi ini adalah Oke. suatu keunggulan diri bagi skuad Garuda seperti Mm-mm. biasa. Sehingga kalau menurut Bung Firzi sendiri, fisik tadi, kemudian kecerdasan dalam mengolah permainan, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai Ya. keunggulan dari Becker dibandingkan dengan striker lain di timnas Indonesia? Ya betul, tanpa mengecilkan peran striker-striker yang lain ya, karena Mm-mm. striker-striker kan punya karakteristiknya sendiri, apa yang Betul. mereka bawa ke permainan beda-beda. Tapi secara end product ini adalah pemain yang kita cari ya, pemain yang seperti Mark Locke katakan di mix zone kemarin yang bisa menyelesaikan satu Mm-mm. peluang menjadi 1 gol, yang nggak waste his chances, yang bisa mengkonversi 1 tembakan menjadi 1 gol. Dan ini penting di turnamen football ya. Kita lihat sepanjang Piala Dunia, peluang-peluang yang didapat Mm-mm. kebanyakan datang dari tim yang tidak menguasai laga. Jadi ketika mereka mendapatkan peluang setipis apapun, mereka efisien di depan gawang dan mereka bisa menjadi pemenang. Dan inilah Oke. yang kita perlukan juga, walaupun memang kembali lagi Kamboja belum adalah takaran terbaik untuk melihat tim Hartmann ini. Nanti laga Mm. lawan Singapura, laga lawan Vietnam mungkin akan lebih memberikan gambaran, terutama pertandingan lawan Vietnam. Oke, nah sehingga pertanyaannya apakah nanti pada laga-laga selanjutnya, karena kalau kita lihat Kamboja sudah dilewati begitu, tapi ujian sesungguhnya tentu Ya. lawan yang lebih tangguh di Piala AFF nanti. Menurut Anda Betul, strategi dari betul. pelatih kita nanti akan Ya. seperti apa? Ya, kalau kita lihat jarak pertandingan antara pertandingan-pertandingan Piala AFF ini kan lumayan jauh ya. Tapi kan mereka harus traveling Mm-mm. juga ya. Setelah ini kan skuad Garuda juga traveling ke Mm-mm. Chonburi yang tidak mudah itu secara perjalanan. Mm-mm. Jadi Coach John juga sempat ditanya setelah pertandingan apakah rotasi akan dilakukan, dan dari jawaban dia kemungkinan akan seperti itu. Dia akan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain lain untuk unjuk gigi, memberikan peluang jendela bagi para pemain untuk memperebutkan tempat mereka di starting 11 squad Garuda. Seperti itu. Sehingga Anda membacanya John Hartmann sendiri kemungkinan akan tidak langsung memposisikan Becker ya di lini depan, tapi memberikan kesempatan dengan striker-striker lainnya. Seperti itu ya di laga-laga selanjutnya. Ya. Kita masih punya Jens Raven yang kemarin juga akhirnya mencetak gol debutnya bagi skuad Garuda. Terus kemudian kita juga masih punya Ragnar Oratmangun ya, yang memang sejauh ini belum bermain, belum dimainkan karena memang dia sedang menjalani sesi. John Hartmann kan ditanya ya sebelum pertandingan bagaimana kondisi fisik Ragnar, dan dia mengatakan bahwa Ragnar memang pre-seasonnya telat. Dia punya banyak urusan di Eropa sebelum bergabung bersama Persib di Super League, sehingga kondisi fisiknya masih belum ideal. Jadi wajar apabila kita menggantungkan diri kepada Jens yang juga bisa bermain sebagai number 9, dan tentu saja Mitchell yang juga bisa bermain, dan Mitch kan juga dia berada juga di camp timnas senior pada bulan Juni kemarin. Jadi dia udah mengerti lingkungan timnas. Dia mengatakan para pemain menyambutnya dengan baik, ada rasa kekeluargaan di dalam skuad ini, dan itu adalah suatu hal positif yang memberikannya platform untuk bisa beroperasi dan tampil dalam penampilan bagus seperti laga kemarin. Iya sih. Dan kita harapkan laga-laga selanjutnya akan terus memberikan performa terbaik ya. Terlebih ada striker murni nih, number 9, Mitch Becker yang telah bergabung di timnas kita. Terima kasih Bung Firzi atas analisnya bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.
Sama-sama, salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan